Sebelum membahas tentang dinamika kebijakan impor beras di Indonesia, kita terlebih dahulu membahas beberapa hal penting. Yang pertama adalah tren impor beras di Indonesia. Impor beras Indonesia ini memiliki tren peningkatan yang cukup signifikan sejak tahun 2017 hingga tahun 2024. Pada tahun 2017, seperti yang kita lihat pada gambar, Indonesia mengimpor sebesar 305.274,8 ton beras, mengalami peningkatan cukup signifikan pada tahun 2018 dan kembali turun pada tahun 2019. Pada tahun 2019 hingga tahun 2022, impor beras Indonesia itu cukup stagnan, tidak mengalami peningkatan dan penurunan yang cukup signifikan. Sedangkan pada tahun 2023 terjadi peningkatan yang cukup tinggi hingga mencapai angka 3.062.857,6 ton. Angka ini terus meningkat pada tahun 2024 hingga menyentuh angka 4,5 juta. Jumlah impor beras Indonesia ini beragam dari negara-negara asal. Negara asal yang mendominasi beras impor Indonesia itu adalah Thailand dan Vietnam. Thailand dan Vietnam ini mencukupi hampir 50% dari total beras impor yang berada masuk ke Indonesia. Selanjutnya adalah kita harus membahas tentang total panen dan luas panen tanaman padi Indonesia. Seperti kita lihat pada gambar, luas panen padi Indonesia itu terus mengalami penurunan sejak tahun 2018 hingga tahun 2024. Sedangkan produksi juga mengalami penurunan cukup signifikan. Pada tahun 2018, Indonesia mampu memproduksi hampir 10 juta ton padi, sedangkan pada tahun 2024, angka ini tidak mendekati lagi ke 10 juta. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan yang harus diperhatikan, kondisi yang membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah. Sebab dengan bertambah semakin tahun, semakin banyak bertambah perkembangan angka penduduk. Hal ini akan menyebabkan Indonesia membutuhkan lebih banyak lagi beras dan padi, sedangkan angka produksi lokal itu terus mengalami penurunan. Nah, dari tren impor dan produksi dalam negeri, kita dapat menggambarkannya dalam satu neraca, yaitu neraca perdagangan Indonesia. Seperti yang kita lihat pada gambar, neraca perdagangan Indonesia terhadap beras ini terus setiap tahunnya itu mengalami defisit, di mana ekspor sangat sedikit dan impor sangat tinggi. Hingga puncaknya pada tahun 2023, neraca perdagangan Indonesia untuk beras ini benar-benar mengalami nilai yang sangat defisit. Ini merupakan salah satu kondisi yang harus diperhatikan oleh pemerintah, karena jika Indonesia terus mengalami defisit seperti ini, Indonesia itu mengalami kerugian devisa. Karena kita terus membeli beras dari negara lain. Sedangkan kita juga seharusnya mampu memproduksi beras dalam negeri dan melakukan ekspor untuk mengurangi defisit dalam neraca perdagangan beras Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan membahas Import Deficiency Ratio atau IDR dan Self-Sufficiency Ratio atau SSR. Seperti gambar samping, kita dapat melihat bahwasanya Import Deficiency Ratio Indonesia pada tahun 2019 berada pada angka 1,26%. Dan hingga pada tahun 2022 hanya mencapai angka 1,21%. Angka ini mengalami kenaikan signifikan pada tahun 2003 mencapai angka 8,14%. Angka ini menggambarkan bahwasanya sebanyak 8,14% beras untuk memenuhi kebutuhan domestik Indonesia berasal dari impor. Angka import deficiency ratio ini menggambarkan sebesar apa ketergantungan suatu negara terhadap impor. Angka 1 hingga 2 menampakkan bahwasanya negara tersebut masih mampu, tidak terlalu bergantung pada impor. Namun pada angka 8,14% ini merupakan salah satu angka yang menjadi warning, di mana angka ini perlu diturunkan agar Indonesia tidak bergantung terhadap beras impor. Nah, sedangkan SSR atau Self-Sufficiency Ratio adalah kemampuan, angka yang menggambarkan kemampuan suatu negara untuk memenuhi kebutuhan domestik dengan produksinya sendiri. Indonesia hingga pada tahun 2022 masih berada pada batas yang sangat baik, yaitu 98,80% SSR-nya. Sedangkan pada tahun 2023, angka SSR Indonesia ini turun hingga pada angka 91,86%, di mana angka ini merupakan angka yang menjadi warning tersendiri bagi Indonesia. Sebab jika Indonesia turun hingga mencapai di bawah angka 90%, Indonesia akan kehilangan gelar swasembada berasnya. Seperti yang ditetapkan oleh WHO, bahwasanya untuk mendapatkan gelar swasembada, suatu negara harus memiliki SSR atau Self-Sufficiency Ratio di atas 90%. Selanjutnya kita akan membahas apa fungsi dari kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap dinamika impor beras Indonesia ini. Nah, pada gambar samping kita dapat lihat bahwasanya grafik ini menunjukkan disparitas antara harga produsen dan harga konsumen beras pada tahun 2021 hingga Juni 2024.
Garis biru menggambarkan harga gabah kering giling di produsen atau petani. Garis oranye menggambarkan harga beras di produsen. Sedangkan garis hijau menggambarkan harga beras di konsumen. Nah, jika kita lihat pada gambar ini, terjadi disparitas yang sangat besar. Ada gap yang sangat besar, ada perbedaan selisih yang sangat besar antara harga gabah kering giling di produsen dan harga beras di konsumen. Pemerintah memiliki peran, kebijakan pemerintah memiliki peran untuk menjaga disparitas selisih harga ini tetap kecil, sehingga petani dapat mendapatkan harga baik untuk gabah kering mereka, sehingga petani dapat sejahtera, dan konsumen dapat mendapatkan beras dengan harga terjangkau, harga yang baik. Dimana ini harus dipikirkan, harus dipertimbangkan oleh pemerintah. Oleh karenanya Indonesia melakukan impor dan juga ekspor, dimana impor ini untuk menjaga kebutuhan dalam negeri, untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, dan untuk menekan harga beras di dalam negeri, sehingga masyarakat itu dapat memperoleh beras dengan harga yang murah. Namun impor ini juga menjadi buah si malakama tersendiri bagi Indonesia, di mana petani ini semakin kesulitan untuk menjual gabah kering mereka sebab adanya persaingan dengan beras impor, sehingga harga gabah kering menjadi sangat rendah. Hal ini dapat menyebabkan petani menjadi sengsara dan tidak sejahtera. Inilah menjadi peran pemerintah dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan untuk menjaga disparitas harga produsen dan konsumen itu tetap rendah. Nah, selanjutnya kita akan membahas dampak dan refleksi dari impor beras di Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2018 sampai 2020, dampaknya terhadap petani dapat menekan harga jual beras lokal, menurunkan pendapatan petani kecil, sehingga beresiko meningkatkan kerugian hingga 50 sampai 15%. Adapun dampak terhadap harga pangan yaitu stabilisasi harga jangka pendek, mencegah inflasi, namun fluktuasi harga global dapat mempengaruhi harga pangan lainnya. Kemudian kaitannya dengan NTP, NUTP, dan GINI, di mana nilai tukar petani turun dari 102,5 di tahun 2017 ke 98,2 di tahun 2020, yang mengakibatkan sulit bagi petani membeli input produksi. Kemudian nilai tukar usaha pertanian, pendapatan usaha berkurang membuat pertanian kurang menguntungkan. Kemudian ada indeks GINI, impor beras dapat meningkatkan ketimpangan pendapatan, petani kecil rugi lebih besar dibanding pedagang besar atau konsumen kaya. Adapun resikonya terhadap ketahanan pangan Indonesia, yang pertama ketergantungan global, di mana impor 2-3 juta ton per tahun di tahun 2022 membuat rentan terhadap fluktuasi harga, sanksi atau krisis pasok. Yang kedua, ada pengurangan produk domestik yang menyebabkan petani malas berinvestasi sehingga produktivitas turun dan swasembada beras di bawah 90%. Yang ketiga, ada risiko ekonomi dan sosial, inflasi jika harga global naik, ancaman kelangkaan dan masalah kesehatan dari impor beras. Kemudian ada pun dampaknya bagi lingkungan, yaitu eksploitasi lahan luar negeri, degradasi lahan domestik, dan risiko perubahan iklim. Dan ini ada rekomendasi kebijakan. Yang pertama, dukungan kepada petani dengan cara meningkatkan subsidi pupuk atau bibit, memantau kuota impor dengan ketat sebesar 10-20% sesuai kebutuhan, dan mengintegrasikan dengan kartu tani untuk menaikkan NTP atau NUTP. Kemudian ada diversifikasi dan inovasi pangan dengan cara menggunakan aplikasi khusus untuk prediksi cuaca dan optimasi lahan, serta edukasi tanaman alternatif seperti jagung dan sorghum. Dan yang terakhir ada kebijakan jangka panjang dengan cara investasi infrastruktur, irigasi, dan riset bibit tahan iklim, dan mengalokasikan 50% anggaran pangan ke petani lokal. Selanjutnya ada analisis dinamika kebijakan. Jadi bagaimana kebijakan impor berubah dari tahun ke tahun. Di tahun 2019 itu penyesuaian dan penyerapan setelah impor besar. Jadi ini impornya turun drastis dan berfokus pada penyerapan gabah petani lokal untuk mengisi stok. Dan dia memanfaatkan hasil panen yang lebih baik setelah impor masif di tahun 2018. Dan ini ada di tahun 2020 ini prioritas swasembada absolut. Jadi impor beras ini mencapai titik terendah dengan pencapaian swasembada dan memprioritaskan penyerapan hasil panen domestik secara total. Selanjutnya di tahun 2021 ada polemik impor jelang panen. Pemerintah sempat merencanakan impor
beras secara besar namun dibatalkan atau ditunda setelah mendapat kritik keras karena berdekatan dengan masa panen raya yang dikhawatirkan menjatuhkan harga gabah petani lokal atau domestik. Selanjutnya ini di tahun 2022 ada transisi ke Bappenas dan antisipasi. Jadi terjadi transisi penetapan kebijakan diimpor ke Badan Pangan Nasional atau Bappenas. Nah, di akhir tahun ini Bappenas menugaskan untuk Bulog segera mengimpor sekitar 500.000 ton sebagai langkah preemptif terhadap ancaman El Nino di tahun 2023. Sebenarnya di tahun 2023 ini mitigasi dampak El Nino volume besar. Jadi peningkatan impor ini secara drastis. Ini karena menanggulangi dampak El Nino yang menyebabkan gagal panen dan lonjakan harga beras. Jadi keputusan impor menjadi alat stabilisasi harga yang masif. Nah, di tahun 2024 ini pengamanan stok lanjutan. Realisasi impor mencapai rekor tertinggi. Kebijakan impor diprioritaskan untuk menjamin ketersediaan pasokan, melanjutkan penanggulangan defisit yang ditinggalkan dari dampak El Nino di tahun 2023, dan untuk mempersiapkan CPB untuk stok jangka panjang. Sebenarnya di 2025 ini stop impor. Jadi pemerintah menghentikan total impor beras seiring produksi nasional yang membaik secara drastis. Nah, pemerintah juga menegaskan ketahanan pangan dan kemandirian. Nah, kebijakan ini oleh arahan Presiden Prabowo yang terimplementasi oleh Menteri Pertanian dan didukung oleh capaian produksi beras nasional yang melonjak hingga 34,7 juta ton yang merupakan surplus yang cukup untuk memenuhi konsumsi nasional sekitar 31 juta ton. Nah, faktor penyebab perubahan itu ada yang pertama ada cuaca. Jadi fenomena El Nino ini menyebabkan kekeringan berkepanjangan dan pergeseran musim tanam. El Nino ini berimbas pada mundurnya masa tanam dan panen, serta menurunnya luas panen dan produksi beras nasional. Contohnya pada tahun 2024 ini musim tanam yang mundur menyebabkan defisit produksi sekitar 760.000 ton, sehingga pemerintah perlu mengimpor lebih banyak beras untuk menutupi kekurangan yang terjadi. Pemerintah juga berusaha mengantisipasi dampak ini dengan mempercepat pengadaan benih unggul, alat pertanian, pupuk, dan pompanisasi sawah agar produksi tetap optimal meski dalam kondisi cuaca yang ekstrim. Selanjutnya faktor yang kedua ini ada produksi nasional. Nah, produksi beras yang fluktuatif akibat kondisi cuaca maupun alih fungsi lahan sehingga membuat berkurangnya luas lahan sawah produktif secara permanen. Biasanya ini diganti menjadi perumahan atau industri. Nah, secara struktural menekan potensi produksi yang dalam jangka panjang memaksa pemerintah lebih sering mengandalkan impor. Nah, ketersediaan dan harga pupuk bersubsidi, benih, dan irigasi yang buruk juga dapat menurunkan produktivitas dan memperlebar defisit produksi. Yang ketiga ada harga global. Jadi harga beras juga menjadi faktor pertimbangan dalam pengambilan kebijakan impor, terutama ketika harga beras dunia naik drastis. Nah, impor dilakukan untuk mengatur harga dalam negeri agar tidak melonjak terlalu tinggi, sekaligus dia menjaga ketersediaan beras. Nah, faktor yang keempat itu ada politik pangan. Nah, politik pangan dan kebijakan pemerintah yang mengedepankan ketahanan dan kedaulatan pangan nasional membuat kebijakan impor beras dari periode 2020 sampai 2025 ini bergerak dari kebijakan yang mengizinkan dan memfasilitasi impor terbatas menuju kebijakan pelarangan impor beras pada tahun 2025. Nah, hal ini sesuai dengan arahan strategis pemerintah untuk mendukung petani lokal, mandiri pangan, dan mengoptimalkan stok cadangan nasional. Yang kelima ada nilai tukar rupiah. Jadi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat impor beras menjadi jauh lebih mahal. Meskipun ini tidak menghentikan keputusan impor jika stoknya kritis, tapi ini memengaruhi biaya dan subsidi yang harus dikeluarkan pemerintah. Kesimpulannya, yang pertama, kebijakan impor beras Indonesia sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca dan produksi nasional. Fenomena seperti El Nino menyebabkan penurunan produksi beras dan mendorong pemerintah melakukan impor beras untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan stok.
Yang kedua, terjadi pergeseran kebijakan dari ketergantungan impor menuju kemandirian pangan. Dari tahun 2019 sampai 2023, kebijakan masih fluktuatif, tetapi pada 2025 pemerintah menegaskan stop impor karena produksi nasional sudah surplus hingga 34,7 juta ton. Impor berdampak negatif terhadap petani lokal dan ketimpangan ekonomi. Impor menekankan harga gabah, menurunkan pendapatan petani, serta memperlebar ketimpangan pendapatan. Selanjutnya, ketergantungan impor meningkatkan risiko ekonomi dan sosial. Fluktuasi harga global, pelemahan nilai tukar rupiah, serta risiko kelangkaan dapat mengancam ketahanan pangan nasional dan menurunkan motivasi petani berproduksi. Terakhir, rekomendasi utama kebijakan adalah memperkuat produksi domestik dan inovasi pertanian. Pemerintah perlu meningkatkan subsidi pupuk dan benih, membatasi kuota impor, membangun infrastruktur irigasi, serta mendorong disertifikasi tanaman dan riset bibit tahan iklim.